Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi, hancur seperti bekas dicincang. Lalu, mayat itu telah dibantai secara keji, dipotong-potong menjadi 11 bagian. Kami ingin melihat mayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 1, Mutilasi. Dari tulisannya Kak Breaking 182 nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pak Parmin dan Ibu, silahkan masuk untuk menyaksikan sendiri. Setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu demi satu, Jatmiko kemudian membungkuk. Perlahan-lahan, penutup peti kayu itu dibuka. Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas, seruan-seruan tertahan keluar dari beberapa mulut. Parmin tersurut mundur hampir 2 langkah. Lain halnya dengan Sulastri, perempuan ini tampak tegap tanpa berkesip. Namun sesaat kemudian, dia mengeluarkan pekik kecil lalu melosot jatuh, duduk di langkan nyaris pingsan. Suaminya buru-buru menolong, menyandarkannya ke dinding. "Kau tak apa-apa, Bu?" tanya Parmin. Sang istri berusaha menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya dia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Masih sambil memegangi istrinya, Parmin kembali memandang ke arah peti. Lalu tiba-tiba saja dia berkata setengah berteriak, "Itu bukan Galuh, bukan putriku." "Apakah jenengan sudah yakin betul, Pak Parmin?" tanya Jatmiko. "Pasti sekali, pasti itu bukan putriku." Tiba-tiba istri Parmin yang tadi kelihatan seperti mau pingsan bangkit berdiri. Dia memandang ke dalam peti, di mana terletak potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya. "Anakku, anakku!" jerit perempuan itu lalu menutup mukanya dengan kedua tangan. "Itu anakku, itu Galuh." Lalu perempuan ini menangis. "Bu, tenang, hentikan tangismu. Itu bukan anak kita, Bu. Percayalah." "Tidak, tidak, itu memang Galuh. Ada tai lalat di telapak kaki kanannya. Itu anak kita, Pak, anak kita." Parmin menggoncang tubuh istrinya dengan keras. "Bu, mayat itu bukan anak kita." Sulastri tidak menjawab. Suara tangisnya semakin keras. Parmin berpaling pada Kang Daim yang telah menyusul ke dalam ruangan penyimpanan jenazah. "Siapkan mobil, kita kembali ke Wonogiri saat ini juga," memerintahkan Parmin itu. Belum Kang Daim bergerak melangkah, Jatmiko mengeruk sesuatu dari dalam saku bajunya, mengeluarkan sebuah benda, lalu dia mendekati istri Parmin. Seraya mengacukan benda itu, dia bertanya, "Ibu, apakah jenengan mengenali anting-anting ini?" Sulastri menurunkan kedua tangannya yang menutupi muka. Matanya membelalak melihat anting-anting emas di tangan Jatmiko. Suaranya bergetar ketika berkata, Itu anting-anting milik Galuh." "Apakah jenengan juga mengenali gelang ini?" bertanya Jatmiko lagi, sembari memperlihatkan gelang emas berukiran kepala ular yang berada di genggaman tangan kirinya. Sulastri terpekik. "Cincin itu, cincin emas kepala ular, itu milik putriku. Aku yang menyuruh membuat pada seorang pengrajin di kota gede. Dari mana? Katakan dari mana Pak Polisi mendapatkan perhiasan itu?" "Anting ini saya temukan dalam kain putih pembungkus mayat ketika ditemukan di puncak bukit, Bu," jawab Jatmiko. "Dan cincin emas dan anting-anting ini sengaja saya ambil dari jenazah setelah sampai di sini," berkata Jatmiko.
Kalau begitu jelas sudah. Jenazah dalam peti ini adalah jenazah putri Pak Parmin dan ibu, kata Jatmiko. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin itu anakku, teriak Parmin. Tubuhnya terhuyung nanar, lalu tersandar di tembok. Jatmiko berpaling pada Kang Daim, lalu berkata, sebaiknya segera persiapkan peti untuk membawa jenazah ini ke Wonogiri lalu menguburkannya, Pak. Lalu pada Parmin, orang tua ini berkata sambil memegang pahunya. Dik Parmin, kau harus tabah menghadapi kenyataan kehilangan putrimu secara mengenaskan seperti ini. Parmin anggukan kepala. Walau Galuh hanya anak tiriku, tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Apalagi aku memang tidak punya anak yang lain. Ya Tuhan, jika itu memang jasad anakku, memang sebaiknya harus cepat-cepat dibawa ke Wonogiri dan diurus pemakamannya. Ada satu hal lain yang perlu saya beritahu pada jenengan Pak Parmin, kata Jatmiko perlahan hampir berbisik, tapi masih sempat terdengar oleh Sulastri. Putrimu itu meninggal dalam keadaan hamil antara 4-5 bulan. Apa? Putriku hamil? Sepasang mata Parmin membeliak. Dia berpaling pada istrinya. Justru saat itu Sulastri yang sudah sempat mendengar keterangan Jatmiko langsung menjerit keras dan untuk kedua kalinya tubuhnya terkulai. Kali ini dia benar-benar pingsan, tersungkur di lantai. Beberapa orang perawat segera menghampiri, lalu menggotongnya dan membaringkan di atas kursi panjang di luar ruangan. Tidak, tidak, pasti dia, pemuda keparat itu, teriak Parmin tiba-tiba seraya mengapalkan tinju kanannya. Pasti Johan yang melakukannya. Dia menghamili Galuh, lalu membunuh putriku. Dia sendiri melenyapkan diri entah kemana. Kowe tak akan bisa lari jauh. Kemanapun kau pergi akan ku cari, akan ku bunuh, akan ku cincang tubuhmu sampai lumat pemuda jahanam. Terkutuk kau Johan. Parmin berteriak-teriak kalap. Parasnya memerah dan membesi, amarahnya meluap. Tubuh lelaki tua itu lalu terduduk berlutut di lantai. Air mata membasahi kedua pipinya yang telah keriput dimakan usia. Semua yang melihat hanya bisa terdiam dan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Jatmiko berjalan menghampiri Parmin yang masih tertunduk lemah bersandar pada tembok. Bapak tidak usah terlalu risau. Jika memang pemuda bernama Johan itu dicurigai sebagai pelakunya, sekarang juga akan saya perintahkan beberapa anak buah saya untuk mencari pemuda itu. Parmin hanya mengangguk pelan. Parasnya yang murung terlihat jelas kesedihan di sana. Malam sangat gelap. Pekat menghitam membungkus tempat di mana orang-orang itu mengadakan pertemuan hingga wajah keduanya sulit dikenali. Sebuah mobil Mercy mewah berwarna hijau giok terparkir tepat di depan dua orang itu. Si pengemudi tidak sedikit pun turun. Masih tetap berada di dalam mobil. Jendela depan samping kiri sengaja dibuka sedikit agar suara si pengemudi Mercy bisa terdengar sampai keluar. Ada hal mendesak apa hingga kau meminta pertemuan ini? Pengemudi Mercy bertanya dengan suara berat. Dokter itu tidak ada di tempat kediamannya. Menurut tetangga-tetangganya, dia menghilang begitu saja setelah ada seseorang yang menjemputnya. Berarti saat lenyapnya hampir bersamaan dengan menghilangnya pemuda bernama Johan itu. Lelaki di dalam mobil mengusap mukanya berulang kali. Ada keringat dingin membasahi wajahnya. Aku juga khawatir pada dua orang itu. Rasis, Sobran, sekarang cari lagi kedua orang itu dengan teliti. Tempo hari kalian berdua aku perintahkan untuk segera membereskan kedua orang itu, tapi kalian malah gagal. Celakanya orang itu menghilang seperti ditelan bumi. Satu lagi, tugas kalian membereskan polisi itu juga gagal. Suara orang di dalam mobil terdengar gusar dengan dada yang meninggi. Rais dan Sobran hanya menundukkan wajahnya. Aku tidak mau melihat kegagalan itu lagi. Tempo hari aku berharap urusan ini segera beres. Kalian meninggalkan desa ini jauh-jauh dan mulai hidup baru dengan rumah dan harta yang telah aku persiapkan untuk kalian berdua. Jika kalian masih menginginkan hal itu, perintahku harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nasibmu pun akan sama dalam daftar hitamku. Jangan lupa, kau ikut terlibat banyak dalam urusan ini. Saya mengerti. Kalau begitu, izinkan kami pergi sekarang.
Jika kalian ingin berbicara lagi, jangan di luaran seperti ini. Kalian bisa datang ke rumah, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Justru jika ada yang melihat, bisa tambah tidak beres perusahaan ini. Pohon dan semak belukar ini sekarang telah memiliki mata dan telinga. Kalian mengerti? Kami mengerti. Dua orang itu menjawab serentak. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Kedua orang ini bergerak meninggalkan tempat itu. Bayangan tubuhnya segera lenyap di kegelapan malam. Terdengar suara mesin mobil dihidupkan. Mobil Mercy itu memutar agak jauh di depan sana, lalu kembali lagi, meluncur ke arah semula saat kemudian mobil itu berlalu. Setelah mobil itu berlalu, sesosok tubuh bangkit dan keluar dari persembunyian di balik pohon asem yang tumbang yang ditutupi oleh rimbunnya semak belukar. Sesosok tubuh ini memperhatikan mobil tadi yang sekarang tengah membelok di sebuah tikungan tajam. Lampu belakangnya menyala merah, lebih terang karena injakan pedal rem dan plat nomornya. Sialan, orang itu cukup cerdas juga. Plat nomornya sengaja ditutupi menggunakan kertas berwarna hitam. Tapi aku ingat jenis mobil itu. Tidak banyak yang punya mobil mewah seperti itu. Aku sangat kagum dengan Pak Jitmiko. Nalurinya tidak pernah salah. Memang awal bencana ini bersumber dari desa ini. Orang ini tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya setelah kejadian ular sendok masuk di dalam mobil, Jatmiko yang masih curiga memerintahkan Marwan untuk kembali ke desa Pandak seorang diri. Menyusup ke desa ini untuk menghimpun keterangan. Malam semakin larut, tatkala mata Marwan yang tajam melihat sekelebat dua orang yang berjalan berjikat-jikat, berjalan ke arah tepi desa yang sepi dan gelap karena penuh pohon besar dan semak-semak belukar. Berhati-hati, polisi ini menguntit dua orang yang mencurigakan itu, dan kemudian dua orang itu berhenti tepat di depan sebuah mobil yang terparkir dalam kegelapan malam. Tanpa membuang waktu, Marwan bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 langkah dari pertemuan orang-orang itu. Lelaki itu bercerita dengan muka tegang. Beberapa kali terlihat dia menggigit bibir. Kalimat-kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar sesekali terbata-bata dan gemeteran. Setelah meraih segelas air putih yang ada di depannya, lelaki tua itu melanjutkan perkataannya lagi. Jatmiko dengan seksama menyimak setiap perkataan dari lelaki itu yang diketahui bernama Supri. Jatmiko dan Parman terlonjak dari tempat duduknya. Marwan yang tengah menghisap rokok melengek kaget. Akibatnya ia terbatuk. Rokoknya terjatuh ke pangkuan, menimbulkan percikan api pada celana jeans yang dikenakan. Cepat-cepat ia tepiskan putung rokok menyala itu. Tentu saja orang ini kalang kabut. Dari orang ini mereka kemudian mendapatkan keterangan yang mengejutkan. Sebagai pembantu di tempat kediaman Juragan Parmin, saya diam-diam mengetahui adanya hubungan gelap antara Juragan dengan anak tirinya Galuh. Ketika gadis itu hamil, Juragan menjadi bingung dan sangat ketakutan. Tunggu dulu, potong Marwan. Tidak masuk akal kalau Galuh mau melayani ayah tirinya itu. Secara wajar memang begitu. Tapi Juragan telah mencekoki anak tirinya itu dengan semacam obat perangsang. Menjelaskan Supri. Sopir tua itu lalu melanjutkan. Dengan iming-iming sejumlah uang dan beberapa petak sawah, celakanya pemilik kos itu yang bernama Daim mau menolong Juragan yang sedang kesulitan. Daim membawa Mbak Galuh ke dokter untuk menggugurkan janinnya. Dokter itu dipaksa agar menggugurkan kandungan Mbak Galuh, tapi gagal karena kandungan sudah besar dan janinnya sudah kuat. Mbak Galuh meninggal dunia waktu kandungan itu digugurkan. Ketika hal itu dikabarkan pada Juragan, Juragan menjadi tambah ketakutan. Akhirnya Juragan datang sendiri ke rumah dokter itu pada tengah malam. Kami diperintahkan ikut. Di situ, di rumah dokter Jundi, mayat Mbak Galuh kemudian dipotong-potong. Sampai di situ, Supri menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat muram, semacam ada perasaan yang sangat bersalah di diri lelaki tua itu. Siapa yang melakukannya? Tanya Jatmiko. Kang Daim, juga Juragan Parmin, saut Supri. Manusia-manusia biadab, desis Jatmiko geram. Tangan kanannya mengepal gemas. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?
Potongan-potongan mayat Mbak Galuh dibuntal dalam sebuah kain putih. Terlebih dahulu, juragan mencacah wajah mayat hingga tak mungkin lagi dikenali. Saya kemudian diperintahkan menggotong mayat dalam buntalan bersama Daim dan 2 orang lagi. Saya tidak tahu namanya. Mayat itu kemudian dibawa dan dibuang di perbukitan 1000 di tengah hutan jati sebelah selatan. Setahu kami, Galuh mempunyai seorang kekasih bernama Johan. Tapi pemuda itu lenyap hampir bersamaan dengan ditemukannya mayat di puncak hutan jati itu. Jatmiko bertanya sembari meraih cangkir berisi kopi susu yang tersaji di hadapannya. Juga dokter bernama Judi itu lenyap dari rumahnya. Apakah Johan tidak mengetahui kalau kekasihnya hamil? Mas Johan memang tidak mengetahui kehamilan itu. Dia seorang pemuda yang polos dan sopan. Dan dia bukannya lenyapkan diri, tapi dia sengaja bersembunyi demi keselamatannya. Orang-orang suruhan Juragan Parmin berkali-kali hendak membunuhnya secara gelap. Dia lalu bersembunyi di suatu tempat. Dokter itu ikut sembunyi bersamanya karena memang Mas Johan yang menjemputnya malam-malam. Mereka merencanakan untuk melapor pada pihak berwajib, tapi tidak berani keluar dari tempat persembunyian karena orang-orang juragan ada di mana-mana. Kalian tahu di mana tempat persembunyian Johan dan Dokter Jundi itu? Tanya Jatmiko. Supri mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga tolong antarkan kami ke sana, ujar Jatmiko lagi. Tetapi sebelumnya, tolong perintahkan kepada beberapa orang untuk segera melakukan penangkapan kepada orang yang bernama Daim itu. Aku yakin dia masih ada di sini sebelum dia pulang ke Jogja. Siapa? Marwan berdiri lalu beranjak dari tempat duduknya. Tidak berapa lama terlihat ia berbicara dengan beberapa polisi yang ada di Serambi.